Mau berapa? Ya. Baik, Pak. Satu lagi. Satu lagi. Kamu ambil aja satu lagi, Pak. Pakai ini. Bilang aja dalam. Mantap mana? Oh, kayak mama kayak gini. Begini. Aku. Guys, terima kasih. Udah belum? Halo. Halo. Mas, bisnya di mana? Bis. Di situ nunggunya. Oh, udah ada, ya. Ya, makasih. Nah. Nggak usah buru-buru. Itu bis. Ini udah pada mangkal. Pak, ada orangnya. Nah. Makasih, Pak ya. Bisnya yang mana, Pak? Paling depan? Yang baru, Pak. Yang ada plastiknya, Pak. Oh iya. Yang ada Terima plastiknya, Pak. kasih. Ya, Berapa makasih. orang? Ya, Berapa orang? 5. 5. Langsung jalan? Ya. 3 dan 2. Hah? Ya, langsung jalan, Pak. Apaan sih bibirnya? Satu bangku 2 orang. Yang mana, Pak? Ini? Oh, stop. Nah, siapa yang mau jadi co-pilot silakan. Ini. Garogol. Alhamdulillah. Co-pilotnya siapa, Pak? Oh, ada co-pilotnya. Ini ya, apa tour guide-nya ya? Ada. Oke. Oh, nanti di sini. Nah, ini perahunya di mana, Pak? Oh, ini. Oh, oke. Itu, yang gede itu, perahu ponton. Oh, kita naik di situ Mm-mm, semuanya mm-mm. gitu. Oh, maksudnya sendiri-sendiri. Ya, aku udah tanya tadi bukan. Jadi kita hanya tur, nanti selesainya kembali ke awal lagi. Baik. Tapi misalkan Bapak Ibu atau Kakak mau turun di mana aja itu silakan boleh. Mau berhenti, tapi kalau udah turun nggak bisa naik lagi. Oh gitu. Iya. Ya, ya. Yang itu di mana Mas? Yang Apa itu? pantai besar itu di mana? Oh nanti di Taman Asit. Kalau ini juga teratai, cuman bukan yang Bukan yang besar. raksasa. Itu udah gede. Nah itu ada tuh sebagian kayak raksasanya, yang kayak apa? Ya. Apaan? Teratai raksasa. Jadi yang besar itu daunnya putih, itu asalnya dari Sungai Amazon. Pelan-pelan, Mas. Ya. Coba ya. Belum dapat. Itu. Ini teratai banyak kakek. Ya. Boleh jalan, tapi jangan ngebut Mas. Nah di sebelah kanan ini ada Istana Bogor nih. Ya. Jadi ini istana ini luasnya 28 hektar. Kalau kebun raya 87 hektar. Dulu pernah tinggali Jokowi ini waktu jadi presiden.
ini udah 280 tahun. Nah, kita didirikan tahun 1745. Dulu pertama kali tinggali sama Gustav Baron, gubernur Belanda. Nah, kebun raya ini udah 208 tahun. Nah, bentar lagi akan memasuki usia yang ke 209, nanti ulang tahunnya tanggal 18 Mei. Nah, pendirinya itu Caspar Reinwald, ahli tanaman dari Jerman. Tadi itu monumennya dekat istana. Sekarang logonya Brin ya, bukan Lipi lagi. Sekarang Rin, Mbak. Ya, sebenarnya lipi-lipi juga, Pak. Cuman diganti jadi Lipi. Lebih politis yang sekarang. Iya. Ini ada makam Belanda di kiri. Nah, para ilmuwan yang dulu meninggal karena wabah penyakit malaria. Dan. Ada mak. Apanya? Bercandain anak saya. Nah, tuh ada ayunan. Tuh ada tuh di ayunan, Bu. Nah iya tuh goyang tuh noni itu mas. Malam datang gitu. Kayaknya Bapak yang makan. Nah, ini sana koleksi bambu nih. Ya, ada 30 bambu. Ini bambu tercepat selama dia pertumbuhan dia akan naik 20 cm per hari. Oh ini. Nah, ini asal Myanmar. Nah, ini misalnya ini udah kemarin nggak ada, sekarang udah naik 20 cm per hari. 20 cm per hari. Per hari. Wait, ngebut. Sampai maksimalnya kalau nggak salah 9 sampai 10 meter. Nah, jadi manfaat di bambunya itu biasanya untuk tiang rumah, meriam bambu, atau bisa jadikan alat musik ya. Nah, ini bambu kuning, ya. paling populer. Ada lagi bambu pembungkus lemang nih. Bambu? Pembungkus lemang. Oh, pembungkus lemang ya. Nah, masih banyak bambu lainnya tuh sebelah sana. Kayak ada bambu tali, bambu kulung untuk angklung, ada juga bambu hijau. Nah, ini area spot foto terbaik tuh di sini. Dibuat konsepnya kayak di Beverly Hills, Amerika. Oh iya, ini palem. Ya, ini. Karena palem. Mau foto di sini, Pak? Nih, sekali berhenti. Apa? Mau foto apa? Iya, kalau di sini Apa, jangan area aja? aman. Bisa fotoin rame-rame sih. Ini tanaman. Ya, itu semua pohon itu ditanam, tidak ada yang tumbuh secara liar ya. Dan setiap pohon rotan ada beberapa jenis di sini. Salah satunya ini ada rotan turi yang digunakan untuk dibuat furniture, biasa itu dibuat kursi, bola takraw ya, hula hoop. Nah, ini rotan nih. Oh iya. Ada meja itu, Pak. ya, ini rotan hijau. Nah, ini biasanya di sini sering digunakan buat tali, dia kan lebih lentur ya. Ada buahnya juga bisa dimakan. Iya, Pak. Ini Pak, gedung apa? Ini dulunya Wisma penginapan. Kalau bangunannya sih bangunan Belanda. Wisma Tamu Nusa Indah, diambil dari nama bunga nih, bunga Nusa Indah itu. Udah nggak digunakan lagi. Sekarang dijadikan gedung serbaguna, Pak, jadi udah ditutup. Di dalam ada 8 kamar. Bangunannya 1884. Jadi kalau di dalam lingkungan ini nggak ada penginapan lagi. Sekarang udah nggak ada. Iya. Udah. Kalau kayak yang di Cibodas tuh di tengah kan ada satu rumah. Itu ada museum zoologi juga ke dalam ya. Hewan-hewan yang diawetkan, tapi masuknya pakai tiket lagi. Jadi kalau bapak ibu mau masuk museum, pembelian tiketnya langsung di museum. Nah, ini kita sampai di tempat awal lagi, titik temu tadi. Sekarang kita lanjut ke area bawah. Ya, udah berusia 111 tahun di Borneo, tingginya 50 meter. Cuma ada satu dia. Kalau yang tertinggi ada satu sih. Nggak, tapi kalau yang lainnya jenis dia. Ada beberapa. Di dalam sebelah kanan itu ada Taman Meksiko, kaktus, cuman kita untuk rutenya nggak lewat dia. Jadi bisa dilalui sama sepeda, baja, ya kalau sekarang. Sebelah kanan ini ada tanaman paku-pakuan. Oh iya. Pakis. Walaman. Ada koleksi pandan di kanan. Ternyata pandan macam-macam sih. Pandan. Iya. Nah, ini Pandannya tinggi-tinggi ini banget. pandan duri, Bu. Ini yang biasanya adanya di pesisir pantai dan daunnya itu digunakan untuk dijadikan tikar atau Iya. Nah, kita pandan. buat topi, Iya. tas. Khusus tumbuhan air itu ada pisang air contoh. Iya. Ada papirus, eceng gondok, teratai. Kemudian ini ada jenis palem. Jadi salah satu jenis yang paling banyak tuh palem di kebun. Salak, kurma itu termasuk, sagu, ini salak semuanya. Salak Kalimantan, salak Condet, ya salak Papua. Beda-bedanya itu nanti di buahnya atau di mana? Di daunnya pun beda, Kak. Oh, Di buahnya beda juga. Tapi rasa sih nggak beda, hampir sama. Ini kurma.
Dia masih palem juga ya. Ada lontar tuh yang tinggi, ada palem merah. Ini kurma nih. Nah, itu ada kelapa sawit tertua juga di Asia Tenggara. 1848 dulu ditanam dari Afrika, baru disebarluaskan di Asia Tenggara. Ini ada monumen. Sebagian ada kelapa sawit. Monumen kelapa sawit. Jadi sejarahnya kelapa sawit itu ada di Kebun Raya Bogor. Di bawah ini ada Kali Ciliwung nih yang mengalir sampai ke Jakarta. Jadi Bapak Ibu atau kalau mau pulang bisa lewat sini, tinggal mengikuti arus. Iya, Ya. tapi nggak bawa baju renang mas. Nanti dijemput sama tim SAR Pak. Nah, ini ada kelompok randu di kanan, kapuk. Itu pohon paling besarnya namanya apa? Nanti ada pohon meranti sama pohon beringin ya, namanya pohon jodoh. Oh jodoh. Kenapa dikit? Jadi ada mitos Bu, kalau yang belum punya pasangan, nanti berfoto di bawah pohon jodoh itu mitosnya adanya akan dapat jodoh. Kalau yang sudah gimana? Mau nambah lagi Bapak? Masih ngomong ya bro? Ada yang ngeplak. Mas sudah dapat? Alhamdulillah Bu. Mau Berkat nambah pohonnya. lagi nggak? Hah? Mau nambah lagi? Satu aja gitu. Dapat palang pintu ntar mas. Ya ini kita sampai di taman utama. Di sana tuh ada teratai raksasa. Jadi itu khusus teratai raksasa, cuman belum banyak tuh. Nah itu bisa nampung Bu. Oh itu. Oh iya. Di atas ada restoran, di kiri ada Tugu 2 Bat. Jadi ini titik kumpul terbanyak pengunjung tuh di sini. Apalagi kalau weekend kayak sekarang tahu dulu. Ini dekat pintu 3. Pintu 4 di atas Pak. Oh, pintu Di 4. pintu 3 sebelah sana. Oh. Wih, cantik. Di sini Lapangannya datang. ya, dan yang sengaja ada konser musik juga di sini. Cara kayak family gathering, Pimpin. gelar tikar boleh di sini, gelar tikar tuh kayak gitu, piknik. Ada juga tempat penyewaan fasilitas di bawah, motor listrik, sepeda, ada bajai listrik juga. Wih, taman. Di kiri ada pohon baobab dari Afrika. Ini yang kayak bonsai tuh bentuknya. Oh itu. Oh, Nah, ini bonsai nikmat, gede. Nah dia pohonnya juga berbuah tuh, buahnya yang gelantungan yang kayak tikus tuh. Ya. Mas, palanya Oh, mas. dia mengandung vitamin C itu lebih banyak dibanding jeruk. Oh gitu. Pohonnya ini menyerap air sehari 30 liter, makanya dia kelebihannya bisa hidup selama 6 bulan tanpa air. Adanya biasanya di gurun atau di tanah kering kalau di daerah Afrika. Cuman dia tumbuhnya kecil tuh Pak, karena tuh habitat iklim di sini terlalu Basah, ya? terlalu lembab. Harusnya dia bisa 3 kali lipat lebih tinggi. Oh gitu. Dikembang biakin nggak pohonnya? Oh enggak Bu, jadi itu dibawa dari Universitas Indonesia Bu, dulu bibitnya. Ini pintu 3 Pak. Oh ini pintu 3. Ya, Tadi nggak bisa. ya. Buka tutup jadi dia, kalau pakaiannya penuh biasanya tutup. Oh gitu. Nah di sebelah kiri rumah kaca nih, geri anggrek. Nah jenis anggrek itu paling banyak di Kebun Raya. Di sini ada 500 jenis anggrek. Masuknya itu free, udah include sama tiket masuk. Yang paling langka di dalam ada anggrek hitam. Wih, anggrek Papua. hitam. Mahal itu harganya. Iya. Dan langka dimasuknya ke sini bisa, tadi bisa. Ini ada labnya. Nah ini ada 2 lantai di depan. Itu tempat anggrek hitam bisa dimasukin. Bisa. Bisa. Iya. Ini ada durian tuh di depan. Durian ya. Kalau duriannya jatuh buat makan pegawainya atau gimana? Ya kalau yang jatuh, paling kalau jatuhnya kepala tuh. Lanjut helmnya. Ini ada koleksi jeruk. Nah, jadi pohon apa aja ada di Kebun Raya Bogor nih. Ini ada jeruk hutan tuh yang lagi berbuah, tapi jeruknya nggak bisa dimakan karena pahit Bu dan mengandung racun. Jadi spesial jeruk ini digunakan untuk aromaterapi. Jadi manfaatnya ya itu untuk aromaterapi. Berikutnya ada tanaman obat. Nah, ini lengkap nih tanaman obat di sini. Ada sirih, samiloto yang biasa kita kenal ya, ada secang, kumis kucing, jahe kayak gitu. Ini coklat. Kakao. Oh, nah ini pohon rebahan tuh. Itu, iya, Nah, rebahan. pohon tumbang namanya. Ada kopi, yang ini dalam pot semua ini kopi. Kopi ini termasuk Wih. tanaman obat.
Ya, untuk obat aus, obat ngantuk, gimana ya? Jenisnya bisa. Kopinya. Iya. Ya ada buahnya. Di kanan Taman Garuda. Ini Sujana Kasan ini mantan direktur pertama kebun raya nih dari Indonesia setelah Belanda. Sujana Kasan nih, ini menjabat 10 tahun. Jadi namanya diabadikan dibuatkan Taman Garuda. Itu di tengah ada bunga berbentuk lambang Pancasila. Dan patung itu sebelah sana, patung wajahnya. Oh itu. Oh masuknya dari sana. Ya. Ada di sana. Jadi kalau mau foto Garudanya harus dari atas ke Di atas. Itu dari Nah ini ada yang udah pernah lihat Bapak Ibu, ini buah sosis Afrika namanya ini. Sosis Afrika. Itu untuk makanan hewan Bu. Jerapah dan gajah. Badak dari Afrika ya, Digelia africana. Di sini namakan pohon sosis karena bentuknya kayak sosis. kayak asam gitu. Kayak asam Jawa, betul. Kan besar. Sebelah kanan ada beringin yang ditanam Bung Karno tahun 1964. Nah, Wih, beringinnya Soekarno. Sekarang. Yang nanam dia. Iya, tahun 1964. tua banget sujud dulu. Ya, ini dia Sungai Ciliwung tadi, kelihatan jelas dari area sini. Wish. Dan sekarang volumenya lagi kecil. Kalau misalnya air di sini tinggi atau udah menutupi batu, biasa Jakarta akan banjir. Ini bisa jadi barometer nih atau patokan. Tuh, dengar tuh kalau batu airnya udah nutupin batu, berarti Jakarta banjir. Nah, sebenarnya yang kencing orang Jakarta, Pak. Gitu ya. Pada kesini main di sini. Nah, nggak pusat airnya di puncak kaki Gunung Gede. Jadi kalau malam minggu udah pada kencing tuh di puncak, Pak. Baik ya. Iya. Terus begitu dia sampai rumah hari Minggu marah-marah. Marah, baik. Oh, banjir kiriman. Kalian Padahal dia yang kan kenapa kita bahas kencing. Nah ini yang paling ikonik yang tadi saya bilang, di sini ada pohon jodoh tuh ya, ada sepasang pohon kembar tapi berbeda jenis. Yang satu pohon meranti tembaga dari Sumatera, yang satunya beringin putih dari Malaysia. Nah ini dia. Anak Ditanam nggak ada buah anaknya. Ditanam 1866. Jadi sekarang usianya ini udah 159 tahun. Yang satu ini meranti, yang satunya beringin putih. Tuh ada tahun penanamannya 1866. Ini dia yang punya mitos tadi, kalau berpasangan foto di sini akan langgeng terus sama pasangannya. Kalau yang sulit Yang jodoh banyak nih belum boleh punya nih. jodoh nanti bisa dapat jodoh. Salah satu pohon terbesar dan terkuat. Tapi kalau nanti tetap nggak dapet jodoh, jangan ditebang ya. Ya. Sadis. Di sini juga ada jagar budaya, ada komplek makam keramat. Ini makam istri dari Prabu Siliwangi, Wih. Ratu Galuh Mangku Alam namanya. Apa itu, Pak? Ya. Ada Mbah Jepra, Mbah Baul, dan Selendang Galuh Bangkuan. Jadi makam ini udah terlebih dahulu sebelum ada kebun raya Bogor dari abad ke-14. Mau-mau kan itu? Jadi setiap hari ini selalu dikunjungi orang-orang untuk berdoa dan berziarah di dalam. Ini sekarang lagi direnovasi dari perbaikan diperbarui. Ini nama-namanya ini. Ratu Galuh. Wih, Ratu Galuh itu yang terkenal itu. Di kiri ada jembatan gantung. Nah ini juga punya mitos nih. Justru kalau pacaran dilarang lewat situ nanti akan putus hubungannya. Kalau hubungannya nggak putus, Nah berarti dilemparin pada jembatan. oh iya. Jembatan. Tapi sekarang jembatan gantung udah nggak bisa dipakai lagi, udah ditutup pas tahun 2020. Nggak layak. Habis enak digantungin terus Pak. Oh gitu. Iya, benar. Sudah nggak layak lah, udah lapuk betul. Jembatan diinjak juga. Nah ini koleksi mangga di kanan. Tuh, mangga. Enggak. Iya Bu, udah tua Bu, jadi dia udah nggak produktif. Sebagian aja yang masih berbuah. Itu lingkaran apaan, Mas? Mana? Itu. Itu tanaman-tanaman air di situ. Oh, Nah ini ada pohon kenari raksasa dari Maluku. oh kenari. Kenari itu yang Kenari cangkangnya babi. keras. Nah itu ya? buah itu. Bukan buahnya, bukan yang kecil. Jadi ini buahnya beda, kayak buah sawo di dalam. Sawo gede. Cuman bisa dimakan ya. bisa, cuman kurang enak Bu. Nah bijinya itu yang suka dijadiin souvenir tuh kalau di pasar-pasar Bogor. Nah, gantungan kunci ya. Oh digosok. Ini 170 tahun 1855. Kenari babi namanya. Ya Allah. Jadi kalau di habitatnya biasanya ruang itu dipakai bersembunyi babi kalau diserang predator. Ya. Depan nih jauh itu lokasi bunga bangkai. Iya, bunga bangkai itu di sana kalau tumbuh dan mekar. Tapi sekarang lagi masa dormansi, lagi masa tidur. Mekarnya 4 tahun sekali. Sekarang baru tahun yang kedua. Ya, sana. Ya. Berkembang dia. Iya di situ Pak. Di 2023 lalu. Wah. Itu setelah 16 tahun. Waduh. Jadi dia nggak bisa diprediksi Pak.
paling cepet bisa kadang setahun dia bisa mekar, kadang 4 tahun. Nah itu kemarin paling lama tuh 16 tahun. Nah, mekarnya 5 sampai 7 hari Bang. Itu ramai banget tuh mekar. 2023 itu bulan November. Iya, karena memang para plaza itu cuma ada di Indonesia dan bunga langka. Makanya dia tuh ditunggu-tunggu kalau mekar. Berarti itu dong apa dipantau gitu dong Iya, setiap kalau hari. mekarnya itu sama peneliti dipantau beberapa hari. Dia kan penyerbukannya itu dia mau makan serangga kalau orang plaza. Jadi dia mau mancing bau busuk. Jadi namanya datang gitu. Ya benihnya dari Bengkulu. Nama raksasa dan terbesar di dunia itu Rafflesia. Kalau bunga bangkai bisa hidup dari 70% tuh bibitnya dari Indonesia. Sebagian besarnya dari berbagai negara kayak dari Afrika, dari Amerika. Ya, sudah ada sampai. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kunjungannya. Terima kasih. Ya, di depan tuh. Ya, nah, ini ada danau. Untuk pendirinya kebetulan dia bukan orang Belanda, walaupun saat itu kita dijajahnya sama orang Belanda. Yang mendirikan tuh namanya Profesor Renwar. Itu dia ahli tanaman gitu. Nah tadi mungkin kalau kakaknya naik ke Tolbas itu kan udah lewat ke sana ya. Itu di sebelum belokan tuh yang ke kiri, nah itu di sebelah kanannya ada patungnya tuh tadi. Patung Pak Renwar itu yang mendirikan Gedung itu. Orang mana masih ini? Orang Jerman. Oh, jadi Bapak Iman ya. Nah untuk luas kebun raya Bogor ini itu sekitar 87 hektar. Itu belum termasuk area istananya. Nanti kita lewat. Untuk area istananya dia 28 hektar. Jadi kalau kita di total semuanya jadi 115 hektar. Nah untuk tanamannya tuh ada sekitar 15.000 jenis spesiesnya. Nah rata-rata tuh ditanamnya secara berkelompok. Contohnya nih di sebelah kanan nih. Ini kelompoknya rambutan nih. Ini ada kelengkeng. Yang birunya merah matoa, sampingnya masih kelengkeng. Sebelah kanan baru rambutan sama lengki. Nah untuk yang kelengkeng ini kebetulan udah nggak berbuah karena faktor usia. Karena yang di ujung sana nih, yang di ujung danau juga ada pohon kelengkeng. Yaitu yang tertua itu 170 tahun untuk pohon kelengkengnya ya. Karena ditanamnya itu dia tahun 1844. Nah, karena sebab usia juga dia jadi nggak berbuah. Nah, kalau matoa sama rambutan masih berbuah. Nah untuk danaunya ini namanya Danau Bunting. Ini kenapa disebut Danau Bunting? Karena bentuknya kalau dilihat dari atas itu bentuknya kayak bunting. Yang paling gampang lihatnya mungkin dari dulu kan. Ini kayak bunting. Ini kan kita ada 2 jalur nih. Jalur atas. Oh iya gini ya. Jadi, itu tuh pegangannya. Nah belakang kita ini ujung tajamnya. Oh, bisa disimpan di sana. Kayak gunting lagi nih. Ini danau buatan dibuatnya tahun 1868, jadi sekitar 150 tahun lalu. Nah fungsinya ini agak sepele sih. Fungsinya itu untuk cantik halaman belakang sana. Jadi kalau misalkan kita kan kalau punya rumah bagus biasanya kalau kolam ini dia niat, ini dulu. Jadi istananya ini. Ini di belakangnya istana gitu ya. Belakangnya. Itu istananya ya. Ini kedalamannya tuh sekitar 3 meter kalau nggak ada lumpurnya. Airnya kita ngambil dari bendungan Katulampa. Dari pipa sepanjang 20 km di bawah tanah. Ini ujung pipanya ini. Oh, ini air tuhan, bukan dipompa ya. Ini dari saluran ya. Nah kalau dulu di zaman Ini sebenarnya air pompa ini. sungai-sungai sekitaran sini. Cuman kan Bogor makin padat ya. Jadi juga lokasi di tengah-tengah kota. Nah jadi yang nyampe tuh airnya udah bau sambil tua. Usianya 203 tahun. Cuman sayangnya tahun 2017 itu tumbang. Karena tumbang petir. Oh, petir, biasanya petir. Ini pohon leci. Ada Tuh pohon tertua.
1843. Dia tumbangnya tuh sama akarnya. Oh gitu. Nah, cuman ini kita tanam lagi. Oh, dibalikin lagi. Jadi monumen. Monumen Kan Neci. dia statusnya potong. Jadi dia udah masuk. Kebetulan bukan teratai. Apa itu? Ini bukan seroja. Oh, Seroja. Seroja air. Oh, Seroja. Nah, cara ngebedain seroja sama teratai itu paling gampang lihatnya dari daunnya. Iya. Ini kan ngangkat ke atas. Ah, di atas air. Di atas air. Nah, kalau misalkan teratai itu dia ngambang di airnya, kayak yang bawah. Kalau yang water lily apa lagi? Water lily sama juga dia di air juga. Cuman kalau mau misalkan lihat water lily itu adanya di taman akuatik. Akuatik. Itu beda lagi bentuk apa? Daunnya beda lagi. Beda. Beda di segi bunganya juga beda sih. Berbunganya lama. Bikin jadi berbunganya itu butuh waktu yang Apanya? lama. Kalau ini, Berbunga. nah kebetulan kalau yang seroja ini dia tuh cepat malah. Oh malah. Ini tuh kita bersihinnya 2 minggu sekali. Oh, Karena dia masuknya tuh tanaman invasif kalau gulma ya, jadi gulma ya, jadi apa? Mengganggu ya. kayak gondok gitu. Iya, betul betul. betul. Itu cepet kan. Nah, kalau teratai kebetulan dia bukan invasif ya. Jadi biasanya jumlahnya sedikit aja. Mas tanya dong, itu patung apa tuh? Kayaknya baru aja ya, Pak. Itu patungnya dibuatnya tahun 1950 zaman invasi Soekarno. Oh itu? Ya. Yang hitam ini? Yang itu. Itu tuh apa itu? Temanya apa itu? Jadi sebenarnya itu tuh pemberian dari kerajaan Swedia. Karena Oh. Pak Soekarno tuh pernah kunjungan tuh tahun 1950-an tuh Iya. ke Swedia. Iya. Dia lihat patung ini suka. Oh, Nah kalau di Swedia tuh dia bentuknya tuh cuma tangan aja. ya. Makanya disebutnya kalau di sana tuh patung tangan Tuhan. Hmm. Kalau di sini kan ada orangnya tuh, Nah. itu tuh seorang anak katanya. Oh gitu. Nah jadi ada filosofinya tuh. Jadi ada seorang anak berdiri di atas tangan Tuhan. Itu dia kepalanya lagi nenggang ke atas tuh dia lagi teriak. Katanya aku bebas. Oh gitu. Nah makanya kalau di sini sebutnya patung freedom. Oh Itu gitu. oleh-oleh sekaligus hadiah dari Swedia buat kemerdekaan kita. Oh gitu. Karena kan sebenarnya kalau diakui sama seluruh dunia tuh Indonesia merdekanya tahun 1950 ya. Betul betul. Ya. Itu hadiah. Cuman sayangnya dia untung nengoknya ke sana. Itu lagi. Laki. Nah, kalau perempuan lu repot lagi tuh. Ada lagi. Nah, ini halaman belakang istana. Nah kalau halaman depan tuh yang biasanya nggak ada rusaknya tuh. Iya. Itu kenapa ditaruhnya di depan nggak di belakang karena takutnya kalau di belakang tuh dia makanin tanaman di sini. Kan di Ngomong-ngomong sebagian itu juga ada yang langka kan. bukan patung kan ya? Nah itu apa? Bagian dari penjagaan istana. Penjagaan. Ya, penjagaan istana. Penjagaan. Nah itu untuk rusanya yang di depan kebetulan bukan rusa dari Indonesia, Ya. itu rusanya dari Nepal. Yang bawa juga orang terkenal di buku sejarah. Dia yang bikin jalan Anyar Panarukan. Oh. Namanya Herman William Dendels. Oh, Dendels. Bener. Nah, si Dendels tuh bawa ke sini. Nah, yang bangun juga Gubernur Jenderal di sana. Namanya Gustav Willem Baron Krankenhoff. Nah, si Gustav ini juga orang yang sama yang bikin kantor pos pertama kali di Indonesia. Di Jakarta tuh. Oh kantor besar itu dia bikin dulu. Iya, dia yang bikin. Pertama kali kita menggunakan surat menyurat itu tahun lalu ya. Nah kebetulan untuk istana ini bangunan kedua yang dibangun sama si Gustav tuh dia dulunya 2 lantai, bentuknya kayak kastil di Inggris. Nah itu yang kastil itu tuh runtuh tahun 1834 karena gempa bumi. Ini dibangunnya lagi sama Gubernur Jenderal namanya Fatwis. Dibikin 1 lantai mungkin karena dia trauma ya, takut gempa lagi mungkin. Makanya bikinnya 1 lantai aja dia. Nah, itu kubahnya yang emas itu titik 0 km kota Bogor. Jadi Oh titik nolnya itu di situ. Ya. Bogor. Oh. cuman kita nggak tahu ya itu asli. Nah kalau saya bilang asli takutnya ada yang manjat tuh. Ntar diambil kan. Iya. Ada aja. Nah, itu bangunan utamanya tuh yang ada garudanya. Bangunan kanan kirinya tuh tambahan sama si Fatwis itu. Karena dulunya nggak ada. Itu gedung kanan kirinya tuh dia melambangkan Gunung Salak sama Gunung Gede Pangrango. Karena kan Bogor diapit oleh
Berarti kapalnya ada tahun berapa? Ini tuh awal tahun sekarang kan. Oh, Baru 2025. Oh, baru ya. oh. Lagi nggak bisa ngelihat usaha itu juga. Kalau untuk mau lihat rusa, sebenarnya harus lihatnya tuh dari luar kebun raya Bogor. Dari balai kota tuh. Karena kan ada pada-padanya sama Iya, balai iya, kota iya, ini. ada balai kota ya. Kita harus lihat dari balai kota. Karena kan istana ini kebetulan dia statusnya masih ring 1 semenjak Pak Jokowi tinggal di sini. Iya. Nah, jadi sampai sekarang status ring 1-nya itu belum dicabut. Jadi kita belum boleh masuk ke dalam. Dulu tuh di zamanan Pak SBY masih boleh masuk. Masih boleh ya. Jadi ini kan tuh jadi museum ya. Jadi museum. Nah, Iya. museumnya tuh ada di depannya tuh. Itu namanya Balai Kirti. Balai Kirti ya tuh. Masih mau. Museum ini itu di Istana Bogor. Jadi ini museum Istana Bogornya belum dibuka juga ya? Boleh buat umum. Biasanya harus reservasi dulu. Itu 2 hari sebelum kita mau kunjungan. Jadi harus booking dulu kita tiketnya. 2 hari sebelum kita mau masuk. Dan itu harus jumlah ini rombongan ya. Nggak bisa perorangan kayak kita. Hanya keluarga. perorangan bisa deh. Oh bisa. Ya. Cuman emang kuotanya juga terbatas sih. Oh. Nah itu tuh di museum itu tuh dia ada dipajang beberapa koleksi lukisannya juga ya, dari istana, patung juga, terus kayak pasbun juga. Itu ada juga tuh sebagian yang dipajang di sana. Ada buku juga. Itu beberapa bukunya juga yang dibaca sama Pak Soekarno juga. Koleksi dari istana. Itu patung semedi. Iya kayaknya. Mana? Ini juga ada patung nih di belakang pohon karet ini. Oh iya itu ada. Namanya patung si Denok. Oh sih deh. Karena cewek. Kalau malam habis maghrib jalan-jalan ya. Ya, karena ini dia istirahatnya malam. Ini juga turun dia ini. Kayak Pijit-pijit gitu ya. Pegel kan gitu Dia terus. paling gajinya paling mahal ini. Karena dia gitu aja terus. Mejeng umum. Dan dombanya juga dikipahin ke sana. Soalnya nggak diangkut dulu. Nah ini uniknya istana ini tuh di zamanan pendudukan Jepang ini dicat warna hitam nih dulu. Oh, yang ngecat Jepang. Jepang. Karena dulu ini dijadiin penjara sama dijadiin markas militer. Jadi supaya nggak ketahuan mungkin ya cat warna ini. Nah, ini dicat putih lagi itu di zamanan Pak Soekarno. Kalau untuk jalannya ini juga Jalan Kenari itu jalan tertua nih di Kebun Raya Bogor. Kenapa disebut Jalan Kenari? Karena samping-sampingnya banyaknya pohon kenari. Ini seberang kita ya? Iya, ini kenari. Dulu akses pertama masuk ke Kebun Raya itu jalan ini. Karena sebagian itu banyaknya jalan setapak. Kalau misalkan lurus lagi tadi kan sana belok ke kiri itu dia deket koleksi bambu-bambuan tuh ada kompleks pemakaman Belanda tuh. Ya, itu makam paling tertuanya tuh ada namanya Postman. Itu dia dikuburnya tahun 1784. Nanya dong, itu di makam itu kenapa dibikin ada ayunan? Emang noninya masih suka main ayunan? Nah, itu kayaknya emang didramatisir aja. Oh gitu. Serem kayaknya. Ini lagi dekat kuburan dikasih ayunan. Agak serem juga sih. Apalagi kan itu ada pohon-pohon ini ya, pohon apa? Bambu juga. Iya, pohon Kan bambu dekat identiknya pohon. serem tuh. Iya iya. Sengaja. Nah kalau teratai ini, Ah iya ini terang. Oh itu teratai. Ngebuka ya. gampang dia. Nah ada juga sih teratai raksasa, itu biasanya kita gampang ya.
Yang katanya bisa diinjek ya? Maksimal tuh 12 kilo. 12 kilo orang injek nah itu boleh. Itu bentuknya kayak martabak gitu. Iya betul, kayak martabak manis. Ini kan bentuknya bulat biasa. Nah kalau yang bulat itu yang besar yang itu dia dalam mazot. Cuman kalau untuk bunganya sama aja.